guys, menurut kalian kita bikin bazar apa ya yang menarik terus sesuai sama temanya? Kalau kita buat stand cafe gimana? Nanti yang kita jual makanan dan minuman yang kekinian yang pasti disukai oleh para pengunjung bazar. Gimana teman-teman, setuju nggak? Wah, boleh tuh. Yang lain gimana? Setuju gak? Setuju! Ide bagus, dengan adanya bazar kita dapat mengekspresikan diri kita, terus belajar tentang kewirausahaan dan kebekerjaan. Mantap. Yuk langsung aja kita tata meja dan kursinya guys. Siap, laksanakan. Gimana kalau meja dan kursinya ditata sesuai pengunjung yang datang? Ide bagus, yuk. Wah, langsung dapat orderan nih. Guys, sini dulu. Aku ada informasi penting nih. Duduk dulu. Guys, kita dapat orderan nih. Bu Sinta mereservasi untuk 12 orang. Kita perlu siapin tempat buat 12 orang nanti pukul 10. Yeay, langsung dapat orderan. Kalau ada 12 orang yang duduk bersama, berarti kita butuh 12 kursi. Cowok-cowok, jangan lupa ya bantuin siapin kursi. Wait, tunggu. Kalau gitu berarti berapa banyak meja ya yang harus kita butuhin? Mejanya kan juga harus disiapin. Oh iya ya, kalau gitu aku hitung dulu deh. Hah? Kamu masih hitung manual? Kan bisa pakai konsep baris dan deret aritmatika. Hah? Deret aritmatika? Gimana itu? Loh, kamu masih bingung? Iya. Daripada bingung, yuk kita simak. Nah, ditonton dulu guys. Hello everyone, welcome back to video pembelajaran kreatif bersama saya, Ibu Dewi. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 10 tentang barisan dan deret dengan submateri menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Langsung aja yuk kita mulai. Barisan dan deret dapat digunakan dalam dunia perbankan, bisnis, dan ekonomi. Konsep barisan dan deret juga bisa digunakan dalam mengukur pertumbuhan penduduk, perkembangan bakteri, dan peluruhan mesin. Coba kalian perhatikan orientasi masalah berikut. SMK Negeri 1 Kendal sedang mengadakan bazar dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kebekerjaan. Kelas 10 PSB TV memiliki ide untuk membuat kafe dan menjual berbagai macam makanan dan minuman kekinian. Mereka menata meja untuk pengunjung kafe. Terdapat satu meja berbentuk segi 4 yang dilengkapi dengan 4 kursi. Jika dua meja disatukan, maka dapat dilengkapi dengan 6 kursi. Jika terdapat 12 orang yang akan makan bersama dalam satu meja, berapa banyak meja yang perlu disatukan? Bagaimana kalian mengetahuinya? Kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelum kita menyelesaikan masalah tersebut, kalian perhatikan dulu konsep mengenai barisan aritmatika. Misalkan, barisan bilangan aritmatika yang dinyatakan dengan U1, U2, U3 sampai UN. U1 di sini biasanya kita sebut sebagai suku pertama. Barisan bilangan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisihnya atau beda antara dua suku berurutan selalu tetap, di mana beda dinyatakan dengan U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau UN dikurangi dengan UN-1. Kemudian, bagaimana menentukan rumus suku KN dari barisan aritmatika? Jika suku pertama dinyatakan dengan A, selisih atau beda dinyatakan dengan B, dan suku KN dilambangkan dengan UN, maka bentuk umum barisan aritmatika adalah U1 sama dengan A, atau bisa kita tulis dengan A ditambah 0 dikali B, sehingga A plus 1 min 1 dikali B. U2 kita bisa nyatakan dengan A ditambah B sama dengan A ditambah
ditambah 2-1 dikali B. Begitu seterusnya sampai kita dapatkan pola bahwa ternyata UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Jadi rumus suku ke N dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, di mana A di sini adalah suku pertama, UN adalah suku ke N, B adalah beda, N itu adalah suku yang kita cari. Nah, untuk mempermudah dalam memahami materi barisan aritmetika, perhatikan contoh berikut. Dalam sebuah ruangan, terdapat satu meja berbentuk segi 4 yang dilengkapi dengan 4 kursi. Jika 2 meja disatukan, maka dapat dilengkapi dengan 6 kursi. Jika terdapat 20 orang yang makan bersama dalam satu meja, maka berapa meja yang perlu disatukan? Kita buat ilustrasi terlebih dahulu dari permasalahan tersebut. Untuk satu meja dapat diisi 4 kursi, maka U1 sama dengan 4. Untuk 2 meja dapat diisi 6 kursi, maka U2 sama dengan 6. Untuk 3 meja dapat diisi 8 kursi, maka U3 sama dengan 8. Dan seterusnya. Setiap bertambah satu meja bertambah 2 kursi, sehingga barisan tersebut membentuk suatu barisan aritmetika. Jika terdapat 20 orang yang makan bersama dalam satu meja, maka berapa meja yang perlu disatukan? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan menentukan nilai N dari UN sama dengan 20. Yang diketahui adalah U1 atau suku pertama sama dengan 4, kemudian U2 sama dengan 6, sehingga kita bisa mencari bedanya dari U2 dikurangi U1, yaitu 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, kemudian yang akan kita cari adalah nilai N dari UN sama dengan 20. Kita tahu tadi bahwa rumus untuk menentukan suku ke N barisan aritmetika adalah A plus N-1 dikali B. Nah, berarti kita ganti UN dengan A plus N-1 dikali B sama dengan 20. A kita ganti dengan 4, kemudian N yang kita cari dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan B, B di sini adalah 2, sama dengan 20. Kemudian 4 ditambah N dikali 2 yaitu 2N, negatif 1 dikali 2 adalah negatif 2 sama dengan 20. Kemudian kita pindahkan ruas 4 dan negatif 2, kita pindahkan ke ruas kanan. Diperoleh 2N sama dengan 20 min 4 ditambah 2. Kemudian diperoleh 2N sama dengan 18 dan N sama dengan 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi kesimpulannya, jika terdapat 20 orang yang makan bersama dalam satu meja, maka terdapat 9 meja yang perlu disatukan. Nah, setelah mempelajari konsep barisan aritmetika, coba kalian bantu anak-anak 10 PSPT untuk menata meja kafenya. Seperti permasalahan yang saya jelaskan di awal tadi. Bagaimana menurut kalian? Mudah bukan? Thank you, see you and stay healthy everyone. Nah, gimana? Kamu udah paham belum, Far? Udah dong, ternyata nggak sesusah yang aku bayangin. Ya udah yuk kita hitung. Yuk. Nah, tadi kita membutuhkan 12 kursi untuk 12 orang kan? Terus berapa ya mejanya? Udah kita hitung pakai barisan deret aritmetika. Akhirnya kita udah ketemu nih jawabannya. Hasilnya 5 meja dong yang kita butuhkan. Wah, ternyata nggak sulit ya, nggak perlu hitung manual yang bikin pusing. Pakai konsep barisan deret aritmetika jadi gampang deh. Iya. Yuk guys, kita angkat 5 meja, bawa ke aula dan ditata ya di sana. Yuk, let's go!
kita dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Oh ya, konsep deret aritmatika juga dapat digunakan dalam dunia perbankan, bisnis, dan ekonomi. Dan tanpa kita sadari, kita dapat menyelesaikan permasalahan kita secara sistematis dan lebih mudah menggunakan matematika ya. Semoga bermanfaat. Sekian materi tentang barisan dan deret aritmatika bersama Bu Dewi. See you on the next video.